Shalom sahabat Bahana yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam ruang Karena Dia di Bahana Channel ini. Saya percaya bahwa program tayangan Karena Dia ini pasti menjadi berkat bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Karena bersama saya selalu hadir narasumber yang spesial, yang luar biasa, yang menemani saya untuk berbagi kisah kehidupan mereka yang selama ini mereka alami baik dalam suka dan duka ataupun pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan ini tentunya menguatkan buat kita semua yang mendengar ataupun menyaksikan kesaksian sharing dari narasumber di Bahana Channel di ruang Karena Dia ini. Nah, bersyukur sekali saat ini saya ditemani seorang narasumber yang saya percaya juga nanti akan menjadi berkat bagi sahabat Bahana. Seorang hamba Tuhan, gembala jemaat di salah satu gereja yang di Jakarta, dan beliau juga banyak sekali melayani pelayanan-pelayanan di luar gerejanya, di luar kota maupun di berbagai daerah, ya, dan menjadi berkat bagi umat Tuhan dimanapun hambanya ini diundang melayani. Namun sebagai hamba Tuhan, tidak semua atau tidak selalu perjalanan hidupnya itu mulus atau lancar, termasuk narasumber kita kali ini. Beliau pernah menderita penyakit yang menurut saya sangat berat, ya, mengalami gagal ginjal, ya, berjuang dalam waktu yang tidak singkat, 8 tahun, ya lebih kurang beliau berjuang melawan atau mengatasi sakitnya ini. Tapi puji Tuhan pada akhirnya oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, hambanya ini dijamah, dipulihkan dan disembuhkan secara luar biasa, secara mujizat. Dan kita akan mendengar nanti kesaksian hambanya ini, dan saya percaya sahabat Bahana akan diberkati lewat sharing beliau. Baik, tanpa berlama-lama saya akan mengundang sekaligus menyapa hambanya yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, yaitu Pastor Yahya Mulyono, atau yang biasa saya panggil beliau dengan sapaan Pak Yahya. Shalom Pak Yahya. Shalom Pak Haryono, Simon Petrus, puji Tuhan. Shalom juga sahabat Bahana yang dikasih oleh Tuhan. Baik, terima kasih sekali untuk waktunya dan kesempatan Pak Yahya bisa hadir bersama saya di forum Karena Dia ini untuk menyaksikan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup Pak Yahya selama ini. Sehat ya Pak ya? Puji Tuhan, sehat Pak. Puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu meskipun secara virtual kali ini. Kita berharap next time atau di lain kesempatan bisa bertemu tatap muka langsung juga. Ya. Puji Tuhan. Baik Pak Yahya, kita akan ngobrol-ngobrol santai saja dalam kesempatan ini. Ya, seperti biasanya untuk mengawali sharing ini, saya memberi kesempatan Pak Yahya juga untuk menceritakan secara sekilas terlebih dahulu tentang latar belakang pribadi, latar belakang keluarga Pak Yahya, supaya sahabat Bahana juga bisa lebih mengenal Pak Yahya lebih jauh. Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Haryono. Puji Tuhan, sahabat Bahana yang dikasih Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di acara Karena Dia ini, ya, karena Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus yang berlimpah atas kehidupan kita semua. Saya Pendeta Yahya Mulyono, saya kelahiran di Surabaya, lahir di Surabaya, Surabaya Pak ya. Tanggal 30 Oktober 1966. Dikaruniai istri, satu istri, Pendeta Suci Ari Endah Mimawati, dan tiga putri, 3 darah. Yang satu sudah menikah dengan seorang hamba Tuhan, berada di Bali saat ini melayani di salah satu gereja di sana. Lalu yang kedua masih bersama dengan kami, dan anak yang ketiga juga masih bersama kami. Yang kedua sedang bekerja secara mandiri, dan yang ketiga masih melanjutkan studi. Puji Tuhan. Saya saat ini melayani di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kelapa Gading di Jakarta. Ya, saya sudah 18 tahun lebih melayani di GIA Kelapa Gading. Dulu saya melayani
9 tahun di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading di Semarang. Lalu 5 tahun berikutnya menggembalakan di Jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemaat Tanamas Semarang juga, ya. Lalu kemudian Tuhan bawa ke Jakarta sejak tahun 2004, ya. Itu Pak Haryono perkenalan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Terima kasih Pak Yahya. Jadi rupanya Pak Yahya pelayanan memang dari awal di Gereja Isa Al-Masih, ya, dari Semarang, dimulai dari Pringgading, kemudian Tanamas, dan sejak 2004 tadi disampaikan, kemudian ditempatkan Tuhan di Jakarta sampai hari ini. Sebuah anugerah. Dan Pak Haryono, saya ini sebenarnya dibesarkan di Gereja Betel Indonesia, ya, di Surabaya. Dan Papi, ayah saya adalah seorang pendeta, gembala jemaat di Gereja Isa Al-Masih, di Gereja Betel Indonesia, Alfa Omega, Petemon, ya. Tapi Tuhan sudah panggil bulan Juli tahun lalu. Ya. Berapa bersaudara Pak Yahya ini? Kenapa? Berapa bersaudara kalau Pak Yahya sendiri? Saya 3 bersaudara, laki semua. Yang pertama saya, anak pertama, lalu adik saya pendeta muda Yusak Mulyadi melayani Gereja Pentakusta Tabernakel Getsemani, Jalan Kenjeran, Surabaya. Dan adik saya yang kedua atau anak yang ketiga, yang bungsu, Tuhan sudah panggil. Iya, Tuhan sudah panggil. Baik Pak Yahya, tadi di awal saya juga sudah sampaikan, ya, terlebih dahulu Bapak Yahya pernah berjuang atau bergumul karena mengalami sakit yang begitu menurut saya sangat berat, ya, tentunya mengalami sakit ginjal. Tapi saya pernah membaca sebuah ungkapan dari Pak Yahya, ini menarik menurut saya, ya. Pak Yahya pernah mengatakan bahwa gagal ginjal tapi tidak gagal iman. Nah, ini apa ini? Yang dimaksud lewat ungkapan ini, meskipun gagal ginjal tapi tidak gagal iman. Mungkin Pak Yahya bisa sharingkan terlebih dahulu tentang ungkapan atau apa yang pernah Pak Yahya nyatakan seperti itu. Silakan Pak. Baik, Pak Haryono dan sahabat Bahana yang dikasih Tuhan, ya. Tentu setiap kita punya pengalaman di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan setiap pengalaman itu sangat berarti untuk mendidik kita, untuk membentuk kita agar semakin dewasa secara rohani. Ya. Nah, termasuk di dalam perjalanan hidup saya mengalami gagal ginjal, ya, yang baru ketahuan pada tahun 2008, Februari 2008. Itu baru ketahuan, dan dari hasil pemeriksaan dokter, diagnosis dokter, sudah masuk stadium 3. Wow. Jadi itu berangkat waktu itu, ya, saya menghadiri konven Sinode Gereja Isa Al-Masih, dan oleh anugerah Tuhan saya tahun 2005 sampai 2008 itu menjabat sebagai penasihat di Majelis Pusat Harian. Sinode, nah, saat konven di Kaliurang, ya, Februari itu, wah, kepala saya ini sakitnya luar biasa. Nggak pernah ngalami sakit kepala seperti itu, Pak Haryono. Dan sebelumnya memang belum tahu ya, Pak. Ada gejala-gejala awal tuh nggak tahu sama sekali ya. Sebelum 2008 tahu, Pak. Iya, jadi saya nggak tahu. Jadi saya berpikir waktu itu, suasana kalau konven itu kan bisa terjadi silang pendapat atau argumentasi, karena kita membahas relevan isu dan seputar teologi yang sedang berkembang saat itu. Dan jadi saya berpikir tegangannya tinggi, ya, karena wah, terjadi silang pendapat seperti itu, ya. Jadi saya berpikir, wah, ini emosi mungkin, ya, karena saya ikut memimpin di persidangan itu, saya ada di depan, tapi saya coba menguatkan diri saya, tapi nggak bisa. Ini sampai permisi bicara, ini pengen muntah sampai, waduh, ini kepala ini seperti pecah begitu, ya, sakitnya minta ampun. Lalu saya bisikin teman saya di sebelah, saya minta izin dulu keluar dari acara ini, saya
minta panitia bawa ke dokter. Ini saya tidak kuat sekali, ini sakit sekali ini kepala. Lalu saya dibawa ke rumah sakit di Kaliurang, ya. Lalu biasa ditensi lebih dulu, dokternya kaget, loh Pak, ini tensinya tinggi, ya, atas 200, bawah 150. Wah, bawah 150. Saya ngomong sama dokternya, loh, dok, apa enggak salah? Saya ini tensi saya ini rendah, ya. Saya itu kalau biasa ke dokter itu di tensi itu pada umumnya rendah. Lalu dokternya bilang, ya istirahat sejenak aja, nanti saya akan periksa lagi 15 menit kemudian, ya. Diperiksa lagi, yang tadi pakai digital, sekarang pakai yang manual. Ya, taruh di telinga itu alatnya, ya. Lalu diperiksa, wah Pak ini masih tinggi, 180, 150, Bapak ada acara apa ini di Kaliurang? Ya ini ada acara konven gereja Pak. Ya wah Bapak istirahat aja, ini sudah sebaiknya jangan ikut. Istirahat, ya, dibikin rileks, tenang supaya nanti bisa turun ini tensinya. Nah dari situ Pak, dari awalnya saya alami. Ya, tapi kembali kepada statement Pak Yahya tadi, meskipun gagal ginjal tapi tidak gagal iman, itu maknanya apa itu? Iya, saya melanjutkan, jadi saya akhirnya ya tetap berusaha untuk ikut acara konven, tapi rekan-rekan MPH mengatakan sudah Pak istirahat aja, ya. Akhirnya ya saya ngikuti, saya istirahat di hari terakhir itu. Saya istirahat, cuma saya penasaran sampai di Jakarta, saya pulang, saya datang ke dokter yang biasa menangani saya. Lalu waktu saya bilang keluhan saya seperti ini, dia kaget. Loh ini berdasarkan catatan kami, Bapak ini ya tensinya kan rendah loh. Kok dibilang hipertensi, ya. Kami berpikir apa karena ini salah atau bagaimana, ya. Lalu kemudian dokternya juga penasaran, diperiksa lagi, ditensi lagi, wah Pak ini masih tinggi. 180, 150. Wah ini Bapak pasti ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dia kasih beberapa catatan untuk cek lab, ya. Cek darah, periksa darah, besoknya general check up, lalu kemudian hasilnya nanti bawa ke saya lagi. Nah, waktu hasilnya keluar, dia cek, dia lihat, wah kaget. Wah ini parah ini Pak, banyak yang ya dikasih bintang ini. Fungsi ginjalnya, asam urat, ya, trigliserid, kolesterol, termasuk juga urium, kreatinin. Ini kok banyak bintangnya. Wah dia angkat tangan, lalu dia katakan, saya rujuk ke internis ya di rumah sakit, nanti biar Bapak ditangani lebih detail lagi, lebih baik lagi. Ya baik, ya saya ikuti. Lalu kemudian di USG ternyata dokternya katakan, wah ini di sebelah kanan ginjalnya ini mengkeret, mengecil. Kalau satu ginjal masih nggak apa-apa, tapi coba saya periksa yang satunya lagi yang di sebelah kiri. Wah dia mengatakan, wah sama ini juga mengkeret, ini mengecil. Wah itu saya shock betul. Dan dokternya katakan kalau dilihat kreatinin saya sudah 2,5. Bapak ini stadium 3 dan dua-duanya ini sudah mengecil. Jadi kemungkinan sudah kena gagal ginjal kronis. Dan dengan entengnya dokternya mengatakan nggak ada pilihan lain ini Pak. Bapak nanti cuci darah atau cangkok ginjal. Wah saya shock. Saya dengar itu Pak Haryono, saya terus terang. Saya kaget, ya. Saya katakan Tuhan, aku tidak mau, ya, tidak mau cuci darah, aku tidak mau cangkok ginjal. Itu kebayang ya di dalam benak pikiran saya betapa susahnya nanti menjalani hidup seperti itu. Sampai di rumah, ya, saya menangis, ya, saya hancur hati, saya menangis. Saya berkata di dalam hati saya, Tuhan, mengapa ini terjadi di dalam hidup saya? Ya, bukankah saya ini sejak SMP, kelas 2 SMP, saya ambil keputusan, saya melayani Tuhan. Saya dirikan persekutuan pelajar di sekolah, saya dirikan persekutuan remaja di gereja, saya mendirikan vokal group ya untuk melayani di berbagai gereja. Hidup saya persembahkan kepadamu Tuhan, sejak saya SMP kelas 2 ya. Saya sedikit komplain waktu itu sama Tuhan dalam dialog saya. Lalu kemudian saya menangis, kebayang bukan karena takut mati, tapi saya percaya kalau saya mati ya masuk surga ya. Betul. Tuhan sudah sediakan. Tetapi saya nggak bisa
bayangkan ya, saya masih punya anak yang masih kecil-kecil ya. Waktu itu mereka masih kecil ya. Jadi saya masih punya istri yang saya cintai. Saya masih menggembalakan jemaat yang saat itu sedang berapi-api karena visi yang Tuhan taruh saat itu, yaitu tahun pelipat gandaan. Kali itu dokter katakan Bapak bed rest, dan majelis mengatakan semua jadwal pelayanan Bapak di luar kota, di luar pulau harus cancel semuanya. Bapak harus ikuti nasihat dokter. Nah itu Pak Haryono dan sahabat Bahana yang membuat saya itu sedih gitu ya. Mengapa ini terjadi? Itu pertanyaan mengapa ini terjadi seringkali mengusik ya pikiran hati saya. Sampai akhirnya di saat-saat seperti itulah Tuhan itu justru melawat saya. Tuhan menjamah saya. Saya ingat betul kalau nggak salah hari Rabu saya datang ke dokter, dan hari Minggunya itu hari Minggu pertama perjamuan kudus. Saya melayani perjamuan kudus. Saya dilawat Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan, ayo kita nyanyi. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Waktu refrennya, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Wah itu saya tidak tahan. Saya seperti anak kecil yang orang Jawa bilang itu nangis geru-geru. Ya. Nangis itu nggak bisa ditahan, mencucurkan air mata. Dan ya saya nggak bisa menguasai diri memang saat itu. Cuma saya nikmati hadirat Tuhan itu begitu nyata saat itu. Amen. Belum perjamuan kudus. Ya, para petugas sedang melayani jemaat saat itu. Tetapi di mimbar itu saya dilawat Tuhan. Dan muncul satu impresi yang kuat yang saya dengar dalam bisikan kalbu, dalam bisikan hati saya. Aku ini Bapa yang baik bagi kamu. Yes, apa yang terjadi di dalam hidupmu? Aku Bapak yang baik bagimu. Saya waktu itu belum ngerti ya. Saya cuma bersyukur Tuhan, aku tahu, aku percaya Engkau Bapak yang baik, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Dan kemudian saya memimpin perjamuan kudus. Dan hadirat Tuhan begitu terasa saat itu. Jemaat pun dilawat Tuhan saat itu. Setelah acara itu, saudaraku, perjamuan kudus itu, hari demi hari saya mengalami lawatan yang luar biasa. Kalau saya naikkan pujian, saya dengar pujian, itu ya, saya hancur hati bukan karena sedih. Saya menangis bukan karena sedih, meratapi hidup ini, bukan. Tetapi ada satu jamahan yang kuat yang datang dari Roh Kudus. Saya berglosowali, berbahasa roh, saya menikmati hadirat Tuhan. Saya terus membangun keintiman dengan Tuhan. Dan suatu kali Tuhan itu berbicara dengan kuat sekali. Anakku, engkau terlalu semangat, engkau terlalu aktif di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi engkau tidak melayani aku lagi. Wah, kata-kata itu membuat saya mengalami pertobatan yang kedua. Mengapa saya katakan pertobatan yang kedua? Karena terus terang Tuhan ingatkan saya dengan pelayanan yang begitu sibuk ya di luar kota, di luar pulau, dan bahkan sempat juga sejak 2006 dibawa Tuhan ke luar negeri, pelayanan sampai ke luar negeri di Amerika, diizinkan khotbah di Gereja Metodis Daesan di Korea Selatan. Waduh, apalagi ketika saya jadi penasehat di MPH, sibuk sekali dengan pelayanan. Dan waktu itu Tuhan tegur saya begitu kuat. Engkau melayani pekerjaan Tuhan, tetapi engkau tidak melayani aku, tidak melayani Tuhan. Waduh, saya minta ampun sama Tuhan, ampuni aku ya. Karena kesibukan pelayanan yang demikian rupa, waktuku denganmu makin berkurang. Jam-jam saat teduh, keintiman dengan Tuhan mulai berkurang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat itulah kemudian Tuhan itu ingatkan saya. Posisi saya itu seperti baterai yang lowbat, handphone yang lowbat. Udah hampir mati rohani. Secara aktivitas saya bisa melayani di mana-mana. Tetapi secara kerohanian, saya kering. Mengapa saya kering? Karena waktu saya dengan Tuhan
keintiman saya dengan Tuhan makin berkurang karena saya sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak sibuk dengan Tuhan. Itu Pak Haryono, awal dari saya mengalami apa yang namanya dijamah oleh Tuhan. Ya, dijamah oleh Tuhan, dipulihkan. Makanya saya katakan itu pertobatan kedua. Dan dari situlah kemudian muncul istilah gagal ginjal, tapi tidak gagal iman. Wow. Ya, luar biasa itu. Pengalaman yang berharga. Sebuah pengalaman luar biasa dari Pak Yahya ini, yang saya percaya ini akan terimpartasi kepada sahabat Bahana dimanapun, dan juga khususnya bagi para hamba Tuhan yang melayani. Bagaimana Pak Yahya akhirnya tanda petik mengatakan mengalami pertobatan yang kedua. Bukan melakukan dosa, bukan melakukan kesalahan, tapi justru terlalu aktif semangat melayani pekerjaan Tuhan. Tapi di situ Tuhan ingatkan hambanya ini, hambaku, engkau tidak melayani aku, tetapi engkau hanya melayani pekerjaanku. Dan disitulah Pak Yahya menerima lawatan zaman Tuhan yang luar biasa. Wow, ini tentunya juga menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya para pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kita harus senantiasa introspeksi diri. Jangan sampai waktu kita dengan Tuhan habis tersita untuk segala kegiatan pelayanan, dan kita tidak punya lagi waktu untuk intim dengan Tuhan. Tapi bersyukur hambanya Pastor Yahya Mulyono akhirnya bisa mengalami jamahan lawatan Tuhan dan dipulihkan, dan mengalami hadirat Tuhan, mengalami keintiman yang luar biasa dengan Tuhan Yesus Kristus yang beliau layani sampai saat ini. Wow, mantap sekali Pak Yahya. Ini sharing tapi juga sekaligus pembelajaran yang luar biasa untuk sahabat Bahana. Nah Pak, mungkin sekarang bisa diceritakan lebih jauh pengalaman Pak Yahya dalam menjalani proses sakit ginjal itu seperti apa, hingga akhirnya mengalami pemulihan, ya, mengalami pemulihan atau kesembuhan. Ini mungkin Pak ya bisa sharingkan. Silakan Pak. Iya, baik. Baik sahabat Bahana yang dikasih oleh Tuhan, kalau awalnya saya berkata, mengapa ini terjadi ya Tuhan? Tapi setelah saya mengalami kebaikan, kasih Tuhan, pelukan kasih Bapa yang memulihkan kehidupan saya, maka saya tidak berani mengatakan mengapa ini terjadi Tuhan. Saya akhirnya berkata, apa rencanamu Tuhan di dalam hidupku? Jadi itu merupakan satu pengalaman yang sangat berharga di dalam kehidupan saya. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah taken kontrak mati sama Tuhan untuk melayani sampai akhir hidup saya. Waktu majelis dan juga nasihat dokter untuk saya bed rest, ya, dan majelis juga minta saya udah nggak usah ngantor Pak, nggak usah ke gereja Bapak, sementara ini ya udah di rumah aja bed rest ya. Kalau mau datang ibadah minggu ya silakan, semua jadwal pelayanan di cancel semua ya, karena mereka tentunya juga bisa memahami kondisi Bapak. Ya, saya mengikuti ya nasihat dari majelis penatua. Tapi ya saya bertahan hanya sekitar 2 minggu ya, karena waduh saya enggak bisa kalau di kamar terus seperti ini ya, saya harus kembali aktivitas, saya harus kembali melayani, saya harus ngantol, saya harus kasih makan domba-domba. Ya akhirnya saya ikuti semua kegiatan pelayanan kembali, cuma memang pelayanan yang sifatnya keluar kota itu akhirnya kami membatasi hanya pelayanan ke dalam saja beberapa bulan. Itu ya, untuk sementara recovery kondisi fisik, saya dibawa ke dokter ahli gizi, lalu kemudian ya karena persoalannya ini kembali Pak Haryono dan sahabat Bahana, kalau dicek kembali, ditanya oleh dokter, cari penyebabnya ya kembali ke pola makan ya, mereka mengatakan ya ini mungkin pola makannya. Jadi kalau saya ditanya Pak Yahya kok bisa hipertensi, dari tensi rendah kok jadi tensinya tinggi ya, memang ada kaitan antara gagal ginjal itu dengan hipertensi. Bisa jadi hipertensi itu sebagai pemicu ya yang menyebabkan gagal ginjal. Memang secara umum berdasarkan teori medis, penyebab gagal ginjal itu kalau tidak hipertensi, ya diabetes.
ya, gula darah yang tinggi, atau yang lain ada tambahan karena ada batu ginjal atau ada penyebab penyakit lain yang mempengaruhi lemahnya fungsi ginjal. Tapi secara umum ya hipertensi dan diabetes. Nah, penyebab saya ini hipertensi kalau menurut dokter, karena tensi saya tinggi dan diobati pun kecenderungannya masih tinggi. Lalu saya coba ingat ya, kenapa ya seperti itu. Dan ternyata setelah saya ingat masa lalu saya, ya itu mungkin ya, menurut saya itu mungkin berpengaruh. Sejak kecil itu memang saya itu suka asin ya Pak Haryono. Beda dengan Pak Haryono ya, yang orang Jawa Tengah. Orang Jawa Timur memang suka asin. Ya. Iya, ya. Saya orang Surabaya sukanya asin. Ya, bukan hanya makanan Pak Haryono. Jadi saya dulu kecilnya itu nakal. Itu kalau ada orang yang jualan garam itu ya, garam yang kayak kerikil itu ya, kristal, itu seringkali saya curi, saya ambil, saya mut ya. Waktu saya kecil itu mami sering belikan manisan itu ya, kiamboy itu ya, manisan itu yang rasanya asin manis itu. Betul, manis. Saya ambil, saya bisa makan itu ya, kayak nyemil gitu. Ya, di samping itu dulu waktu masih pelayanan di Semarang juga sering perjalanan setir sendiri, pelayanan pulang pergi Jakarta, Semarang, Surabaya, atau pelayanan-pelayanan di luar kota. Supaya saya tidak ngantuk, saya minum obat ini ya, obat saya nggak sebutkan merek ya, obat yang katanya bisa mengandung vitamin yang menyegarkan tubuh itu ya. Saya minum ya, minuman seperti itu. Ya memang seger ya, badan seger, tidak ngantuk ya. Nah, tapi karena kurang pengetahuan, belum ada WA seperti saat ini, nggak ada yang ngasih tahu juga. Ya itu seperti doping buat saya. Akhirnya kalau pelayanan mesti minum itu untuk menjadi penguat perangsang ya, supaya bisa tidak ngantuk, bisa kuat. Tapi rupanya itu akhirnya merusak ginjal ya, mempengaruhi juga. Nah setelah saya lihat, pikir-pikir ya mungkin itu yang menyebabkan ya. Jadi saya ingin berlanjut sejak tahun 2008 saya ikuti anjuran dari dokter ahli gizi ya untuk jaga pola makan. Memang ada 4 pola Pak Haryono dan sahabat Bahana yang harus kita waspadai. Pola pertama, pola makan. Silakan Pak. Pola pertama? Ya, firman Tuhan itu memang luar biasa, ngajar kita pola makan itu luar biasa ya. Amin. Pola makan ini yang harus dijaga ya. Lalu kemudian pola pikir ya, nggak boleh banyak stres, banyak pikiran ya. Lalu yang ketiga, pola kerja, nggak boleh terlalu forsir ya. Tidak boleh terforsir. Ada yang kerja mati-matian ya, minggu pun saatnya ibadah ditinggal kerja gitu ya. Ya. Pola kerja yang keempat ini, kakean pola, pola tinggal. Ya, ini empat ini harus dijaga semuanya. Ya, empat ini harus dijaga dan ya saya akhirnya ngikuti pola makan. Berat badan saya turun 10 kilo, kurang lebih 3 bulan itu mengikuti anjuran dokter ahli gizi ini. Dan kemudian 1 tahun berikutnya, 2009, saya melihat terjadi satu perubahan. Saya berpikir itu mujizat. Ya. Karena apa? Dari 2,5 2008 Februari, di Februari 2008, 2009, 1 tahun berikutnya, saya melihat angka kreatinin saya ini makin menurun. Dan itu diikuti juga dengan urium maupun yang satunya lagi ya, di fungsi ginjal itu ya, saya tiba-tiba asam urat ya, itu ikut menurun juga. Nah, di kreatinin saya dari 2,5 sudah turun sampai 1,5. Ya, batasnya itu kan 1,2. Nah, saya berpikir, wah, luar biasa, ini mujizat. Karena itu kemudian saya percaya ini karena mujizat pertolongan Tuhan, jadi saya ingin balas kasih Tuhan. Dengan cara apa? Saya giat lagi melayani. Melayani, terima semua pelayanan. Di luar kota, luar pulau, di luar negeri diajak mission trip, pelayanan penginjilan di Victoria Park, di Hong Kong,
ya melayani di beberapa gereja di Hong Kong. Saya ikuti semua pelayanan-pelayanan, saya buka lagi. Ya, karena pelayanan aktivitas cukup tinggi, apalagi kalau sudah melayani di gereja itu kan kadang tuan rumah itu kan ingin menjamu pembicara itu sebaik-baiknya, ya, lalu dikasih makan makanan yang berat dan seafood segala macam, makanan-makanan yang menurut mereka itu enak, ya, karena menjadi makanan yang menyenangkan bagi tamunya, tapi bagi saya itu ternyata menjadi racun ya buat saya, ya. Maaf Pak Aryono, ini nggak boleh ditiru. Para sahabat Bahana ini juga harus diperhatikan. Saya takabur, saya lupa diri, walaupun saya pakai istilah rohani, saya mau melayani Tuhan lebih lagi, tapi rupanya saya tidak menjaga diri dengan baik. Saya kurang berani, saya ini orangnya sungkanan, pemalu, paling sungkan kalau menolak, ya, diminta oleh seseorang, termasuk dalam hal makan. Ya, kalau diundang makan, disajikan apa saja, ya saya makan, karena saya tidak mau menyinggung perasaannya. Padahal saya tahu ini makanan nggak boleh dimakan sama dokter. Ini Bapak sudah harus menghindari daging-daging yang sudah binatang berkaki 4 nggak boleh dimakan. Udah, kalau mau pingin daging ya hanya boleh ayam, itu pun dibatasi, tahu tempe pun dibatasi. Jadi makanan saya dibatasi ketat sekali. Nah, sejak saya melihat kondisi saya semakin membaik, udah 4 pola tadi itu akhirnya dilanggar semua. Ya, ini yang jadi bencana. Akhirnya kemudian dokter yang mengatakan harus cek lab rutin 1 bulan sekali, kontrol rutin 1 bulan sekali. Saya pikir ini sudah mujizat. Saya obat-obatan yang biasa saya konsumsi, saya minum vitamin ginjal untuk memperkuat ginjal, yang harganya 1 bulan waktu itu habisnya 2,5 juta, saya berhentikan karena saya terus terang, ya ini berat buat saya secara pribadi. Obat-obatan saya berhentikan, saya makan mulai bebas, artinya bebas terbatas, ingin menaikkan, ya, karena kalau saya sudah turun berat badan 10 dengan pembatasan makanan seperti itu, terus terang saya lemes, saya tidak kuat, ya, untuk pelayanan sampai keluar pulau segala macam, ini butuh energi. Akhirnya kemudian saya mulai pola makan, pola kerja, pola pikir, ya, akhirnya tidak terkendali. Nah, puncaknya tahun 2010 itu saya masih pelayanan kemana-mana, ya, termasuk ke luar negeri, dan tahun itu menjadi tahun invasi bagi gereja kami. Kami invasi besar-besaran untuk menjangkau jiwa, mission trip, dan seterusnya. 2011 itu kondisi saya mulai kelihatan. Tiba-tiba kreatinin saya merangkak naik lagi, ya. Dari naik itu 2011, dari yang sempat turun 1,5 melejit, ya, naik di 2011 itu masuk di angka 3. Dan itu naiknya terus, Pak Haryono dan sahabat Bahana. Naiknya itu terus, ya. Saya coba mulai kurangi makan lagi, tapi rupanya sudah tidak bisa dikendalikan, ya. Pelayanan pun juga saya kurangi. 2012 saya mulai kurangi aktivitas, dan itu nggak bisa dibendung lagi. Kreatinin makin tinggi, fungsi ginjal makin melemah. Majelis dan jemaat mendorong saya second opinion sampai ke Singapura, ke Malaysia untuk cari pendapat dokter, ya, mungkin salah diagnosis atau bagaimana, ya. Semuanya sama, dokter-dokter yang ada di Jakarta yang dikatakan jago dalam menangani hipertensi dan gagal ginjal, dan dokter di luar negeri pun juga kesimpulannya sama, Bapak gagal ginjal kronis dan hanya 2 pilihan, cuci darah atau cangkok ginjal, ya, transplantasi ginjal. Jadi kondisi saya terus makin memburuk, dan puncaknya pas merayakan Natal 24 Desember 2014 saya kolaps, saya nggak kuat lagi, akhirnya saya minta dibawa ke rumah sakit, dan dokternya mengatakan, wah, ini sudah racun kemana-mana, ya, jadi Bapak harus segera menjalani cuci darah. Tapi saya katakan nggak bisa, malam nanti ini ibadah malam Natal, ya, jam 7 kami mengadakan ibadah malam Natal, saya
saya memang tidak khotbah, saya minta penatua untuk menggantikan, tetapi untuk acara puncaknya candlelight itu nggak bisa digantikan, harus saya yang melayani karena memang nggak mungkin diserahkan mendadak. Ada beberapa acara yang harus saya pimpin saat itu dalam kondisi pucat, lemas ya. Majelis pun minta saya istirahat di kantor, saya katakan enggak, saya akan ikuti ibadah ini sampai selesai. Sampai akhirnya dengan kekuatan yang ada saya pimpin acara candlelight itu, dan besoknya 25 Desember saya ambruk lagi makin parah, bawa lagi ke rumah sakit, dan dokternya katakan, sudah ini harus segera dicuci darah, ini sudah racunnya kemana-mana. Saya tanya, kalau saya nggak cuci darah gimana dok? Ya, saya bertahan bagaimana? Jawabnya enteng dokternya, Anda akan meninggal dunia. Karena ini racun sudah kemana-mana. Ya, Anda akan meninggal dunia. Akhirnya kemudian istri majelis yang mendampingi mengatakan, udahlah Pak, ya aku sudah ikuti aja nasihat dokter. Waktu itu saya nggak mau, Pak Haryono dan sahabat. Nah, saya sebenarnya nggak mau. Ya udahlah, kalau mau mati ya mati, ya Tuhan panggil ya Tuhan panggil. Tapi ya karena istri saya mendesak saya untuk ikuti nasihat dokter, ya sudah akhirnya menjalani cuci darah. Ya, tanggal 25 Desember. Pas Natal ya Pak. 2014, pas Natal itu Pas Pak Natal justru mengalami keadaan yang memburuk yang kedua kalinya setelah sempat mengalami tanda petik perbaikan. Iya. Nah, Pak Yaya, ini yang selanjutnya ini yang menarik adalah seperti apa kondisi terparah waktu itu setelah mengalami gagal ginjal yang di hari Natal itu sampai sedemikian rupa, kreatin naik tinggi sekali dan seterusnya. Kondisi terparah waktu itu seperti apa dan apa yang Pak Yahya lakukan waktu itu? Mungkin bisa digambarkan sedikit kondisi terparahnya itu sampai sejauh apa yang pernah Pak Yahya alami? Lalu apa yang Pak Yahya lakukan mengatasi hal seperti itu? Iya, jadi mungkin saya persingkat aja kesaksiannya. Saya memang waktu diminta cuci darah, saya memilih sebaiknya saya pakai ini aja, CAPD. Jadi itu tiap 5 jam harus mengeluarkan cairan yang ada di dalam rongga perut, lalu diganti dengan cairan dialisa. Tapi rupanya gagal. Karena tiba-tiba saya hanya beberapa hari, kalau nggak salah 3 hari, terjadi infeksi. Sehingga saya harus dioperasi lagi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, sahabat Bahana, kalau dihitung sejak saya masuk rumah sakit, tahun 2014 akhir ya, pas Desember itu ya, sampai saya menjalani transplant dan setelah itu masih ada pergumulan lagi. Itu kalau di total 8 kali saya menjalani operasi. 8 kali ya? Dan 8 kali, operasi kecil maupun operasi besar. Nah, salah satunya TAPD ini sudah dioperasi, lalu dikasih selang, lalu terjadi infeksi. Dan kemungkinan infeksinya itu, kalau menurut catatan dokter dari jemaat kami, itu bakteri itu adanya di ruang operasi atau di rumah sakit. Jadi kemungkinan waktu mengganti cairan dialisat, karena saya belum terbiasa, jadi masih diajarin itu di tempat terbuka ya, di ruang rumah sakit itu, tempat cuci darah itu, walaupun saya harus menjalani cuci darah lebih dulu lewat bagian dekat bawah leher ini ya, pakai double lumen itu. Jadi akhirnya kemudian saya waktu cairan pakai CAPD itu infeksi, dan ketika infeksi itu sakitnya luar biasa perut ini, lalu kemudian saya mengalami waktu di TEM itu suhu badan tinggi sekali, saking tingginya sampai saya itu kedinginan ya, ditumpuk dengan 2 bed cover pun masih kedinginan menggigil. Lalu kemudian dokternya lihat hal itu, dia curiga, lalu diperiksa lagi, ternyata betul infeksi. Akhirnya gagal pakai CAPD, kembali akhirnya saya harus menjalani cuci darah lewat mesin ya, dengan hemodialisis. Dengan hemodialisis ya saya ikuti aja, dan ternyata saya mengalami ketidakcocokan, karena kalau mengikuti cuci darah dengan hemodialisis dengan menggunakan mesin itu, masuk jam yang ketiga, tensi saya tinggi sekali, ya sempat 220, ya sampai ada yang ngomong, waduh Pak, 220 saya 140 aja nggak kuat,
Bapak 220, untung Pak nggak sampai pecah itu apa pembuluh darahnya, pembuluh darah yang ada di otak itu ya. Wah ya itu kasih karunia, tapi saya merasakan sakitnya. Kalau saya kesakitan habis cuci darah, orang biasanya makin enak ya, saya malah sebaliknya ya. Wah, kepala ini sakit, saking sakitnya itu kalau di rumah itu saya benturkan di tembok. Wow. Ya saking sakitnya ya, karena waduh ya bisa dibayangkan ya 220 dikasih obat pun turun hanya sedikit ya. Itu tiap masuk jam ketiga, normalnya kan itu harusnya 4 jam, seminggu 2 kali. Karena saya mengalami gangguan seperti itu ya, jadi saya nggak tahan dengan heparin. Mungkin saya ingin jelaskan sedikit waktu sebelum menjalani cuci darah dengan hemodialisis, waktu pertama kali saya terkena gagal ginjal itu, sempat menjalani operasi lalu pemasangan double lumen yang ada di bagian di atas dada ini. Ada obat yang namanya heparin dimasukkan ke dalam tubuh saya, rupanya saya tidak tahan. Ya, waktu saya terbangun kok saya merasakan bantal saya basah. Ternyata wah itu digenangi dengan darah. Darah itu keluar dari gusi, dari mulut. Lalu saya lihat tangan saya kok sakit. Ternyata bengkak dan warnanya merah ke ungu-unguan. Saya tanya sama dokter ya, dok kok bisa seperti ini dok? Wah, Anda tidak tahan dengan heparin katanya, yang cairan yang dimasukkan itu. Saya mengalami apa yang namanya hematidrosis, pecah pembuluh darah. Oh ya. Waduh, saya ingat waktu Yesus berdoa di Getsemani, yang keringatnya netes, ya seperti darah dikatakan oleh dokter Lukas, tabib Lukas. Wah, Yesus kena hematidrosis, ya karena pergumulan yang berat. Saya walaupun tidak mengalami pergumulan seberat Yesus, tapi waktu itu saya merenungkan, oh Tuhan terima kasih kalau aku bisa mengambil bagian, walaupun ya sedikit penderitaan yang kau alami, ya. Itu perut yang sudah habis dioperasi, tiba-tiba keluar cairan, ya terjadi rembesan. Jadi di mulut, di lengan, lalu kemudian di perut ini penuh dengan darah ya. Jadi sampai waktu keluar dari rembesan di perut itu, dokternya waktu ditelepon lagi misa ya, hari Minggu ya, ditempeli berbagai macam perban waktu itu supaya tidak banyak darah yang keluar. Jadi itu pergumulan yang saya alami. Sahabat Bahana yang dikasih oleh Tuhan. Dan ketika ini saya singkat cerita, ketika saya menjalani cuci darah ya, saya juga pingsan dua kali ya, dan sampai istri saya itu teriak-teriak ya, karena pingsan yang kedua itu cukup lama saya tidak sadarkan diri. Jadi rupanya pergumulan itu terus terjadi ya. Dari 3 bulan saya menjalani cuci darah di rumah sakit swasta, dan itu sekali cuci darah 1 juta lebih ya dengan obatnya ya. Lalu kemudian ya 3 bulan itu saya nggak tahan karena cukup ya menyedot ya biaya. Akhirnya kemudian saya menggunakan BPJS selama 1 tahun ya di salah satu rumah sakit yang dirujuk ya. Kondisi saya makin memburuk. Jadi saya kalau di total 15 bulan menjalani cuci darah. 15 bulan Pak mengalami menjalani atas biaya yang bukan BPJS, lalu 12 bulan 1 tahun ya. Itu pakai BPJS, dan bersyukur karena dengan BPJS lebih meringankan ya ekonomi keuangan. Tetapi kondisi saya tidak semakin membaik, Pak Haryono dan sahabat Bahana. Itu cairan karena tarikannya dikurangi karena saya tidak kuat ya dengan mesin itu. Akhirnya yang seminggu 2 kali dibuat seminggu 3 kali ya, selama 4 jam menjalani cuci darah. Dan karena saya katanya kepala perawat, wah Bapak ini istimewa ya, yang lain itu kalau sudah cuci darah seger, Bapak malah sebaliknya, ngalami sebaliknya. Ada teman saya sebelah itu kadang cerita, Pak ini saya kalau habis cuci darah ini udah seter sendiri ke Bandung ya, dari Jakarta ke Bandung, kadang saya terbang ke luar pulau untuk urusan bisnis saya. Tapi saya justru menderita. Terbalik, Aryono. Yang paling kasihan itu istri saya. Tiap malam saya minta dia itu untuk ngurut kepala, hampir tiap malam itu, karena kesakitan kepala saya.
diurut, dikasih, wah balsem, dikasih minyak angin yang paling panas katanya. Saking nggak kuat, saya minta kamu pukulin aja kepalaku ini. Wah, kalau aku jengkel tak antemin kepalamu, tapi ya, oh gimana lagi kepala suami masuk mau dipukulin gitu ya. Kalau saya nggak kuat, saya benturkan di tembok ini ya. Wow. Nah itu penderitaan yang luar biasa sampai cairan itu naik ke paru-paru, badan saya bengkak. Saya tidak bisa tidur nyenyak. Saya kalau tidur itu harus pakai bantal ditumpuk ya, 4 bantal itu saya tumpuk. Kalau kurang saya tambah lagi guling, lalu tidurnya seperti ini ya di atas bantal. Nggak bisa telentang, setengah telentang nggak bisa. Megap-megap ya, napasnya terganggu. Dan kalau tidur tuh kalau di total tiap malam ya sekitar 1 sampai 2 jam itu kalau dihitung. Jadi nggak bisa tidur nyenyak. Khususnya di sebelum saya mengalami cangkok ginjal itu ya, kurang lebih 2-3 bulan sebelum itu badan saya sudah bengkak. Ya, berat badan tinggi tapi penuh dengan cairan. Ya. Wow. Ya, itu kondisi terparah. Itu ya. kondisi Dan terparah nanti ada kondisi yang lebih parah lagi, Pak Aryono. Ya. Jadi kondisinya sampai seperti itu ya. Nah, tapi kan sekarang saya dan pemirsa atau sahabat Bahana melihat Pak Yahya ini, wah betul-betul segar gitu loh. Betul-betul puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Mungkin Pak, ini bisa diceritakan secara singkat, ini proses pemulihannya gimana ini? Sampai Pak Yahya akhirnya bisa betul-betul total dari penderitaan karena sakit ginjal itu. Mungkin bisa dibagikan sekilas Pak, silakan. Iya, baik. Saya ingin melanjutkan kesaksian tadi. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan karena kondisi saya semakin parah, lalu ya dokter akhirnya mengatakan ya ini sudah kondisi seperti ini ya kalau Bapak mau bertahan ya seperti ini, dan karena saya membatasi makan juga akhirnya kemudian makan sayuran hijau pun juga nggak boleh, tahu tempe kesukaan saya juga harus dikurangi. Akhirnya kemudian karena kurang makan sayuran, buah pun hanya boleh pepaya, hanya sepotong kecil. Permisi bicara, saya nggak bisa buang air besar akhirnya, sehingga mengalami gangguan ya di bagian pencernaan. Ada dari hasil kolonoskopi, dokter mengatakan bahwa mengeras itu ya, ada makanan yang mengeras. Jadi kalau permisi bicara, kalau buang air besar itu ngeden ya. Ngeden akhirnya kemudian saya kena apa itu namanya? Hernia kalau nggak salah ya. Menjalani operasi kembali ya, cukup besar karena kesakitan waktu itu. Lalu karena kondisi saya semakin parah, akhirnya ada salah satu jemaat yang pernah menjalani transplant, dia mengatakan, Pak Yahya kok bertahan seperti ini, apa nggak sebaiknya Pak Yahya ini aja transplant. Saya ini transplant dan berhasil dan saya makin baik kondisinya. Ya saya tanya berapa itu kalau transplant ya. Ya dia bilang ya kalau dia transplant itu ya dokternya minta disiapkan sekitar 600 juta untuk operasi bagi pasien maupun yang mendonorkan ginjalnya. Waduh, mahal sekali gitu ya. Tapi rupanya si jemaat ini digerakkan Tuhan. Dia berhasil menjalani transplant ginjal, lalu kemudian berkat yang dia terima dari sumbangan-sumbangan yang ada itu cukup besar. Lalu kemudian mereka suami istri ini digerakkan hati. Kalau Tuhan sudah tolong saya, dan saya masa membiarkan gembala saya dalam kondisi menderita seperti ini. Karena dia ngalami betapa dia menderitanya waktu dia mengalami cuci darah, bahkan lebih menderita dari saya. Sempat masuk ICU dan hampir mati. Oleh karena pertolongan Tuhan saja akhirnya jemaat ini kemudian bisa hidup dan kemudian harus menjalani cangkok ginjal. Nah dari berkat yang ada itu kemudian dia kasih kasih kepada kami. Ini Pak ada 200 juta, Bapak ya bisa cari, nanti kami akan kenalkan ya dengan brokernya untuk dikenalkan dengan pendonor ya. Itu dia setahun sebelum saya cangkok ginjal. Tapi apa yang terjadi? Jemaat ini Juni cangkok ginjal, bulan November itu rame di televisi. Ya. Salah satu rumah sakit di mana saya
ini di Jakarta saya nggak sebutkan rumah sakitnya, itu kan diobok-obok sama kabar reskrim waktu itu, karena diduga ada orang yang jual beli ginjal, jual beli organ. Nah, saat itu gencar-gencarnya, dan sejak November diperketat. Ya. Nah, saya berpikir, wah, ya puji Tuhan, ini sudah ada persembahan 200 juta, lalu majelis rapat. Ya, saya cuma pesan sama majelis, saya tidak mau 1 rupiah pun, 1 sen pun diambil dari kas gereja. Saya minta kalau memang majelis memprogramkan ini, jangan diumumkan sama jemaat, dan jangan ngambil kas gereja. Silakan kalau mau menggalang dana, saya katakan silakan, mungkin dari mulut ke mulut, tapi jangan diumumkan. Saya tidak mau membebani jemaat. Lalu kemudian, ini mujizat Pak Haryono dan sahabat Bahana. Dari mulut ke mulut mereka cerita, ada jemaat yang cerita dengan teman kantornya, sampai dari luar kota. Itu sumbangan yang masuk, itu 1 miliar lebih. Wow. Wah, itu mujizat. Iya, itu mujizat yang Tuhan kerjakan. Ya. Dan saya terharu sekali melihat beberapa jemaat maupun beberapa juga yang saya tidak kenal, karena tergerak hati, lalu mereka memberikan persembahan. Sehingga kemudian ya udah, ya, yang jadi persoalan kemudian adalah ketika diperkenalkan dengan pendonornya, ya brokernya kemudian kasih tahu, ya ini kan sekarang ketat Pak, ini harus di skenario. Lah maksud Bapak bagaimana di skenario? Ya Bapak nanti kalau wawancara, Bapak ngomong aja, Bapak ini bos, lalu pendonornya ini ada pemuda, umur 27 tahun dari Manado. Ini diakui sebagai karyawan Bapak. Ya saya ngomong, waduh enggak bisa ya saya melakukan hal ini. Enggak sesuai dengan hati nurani saya. Dan saya kan bohong. Wah, brokernya mengatakan, loh, bohong demi kebaikan enggak apa-apa Pak. Wah, dalam hati saya, wah itu menurut kamu, menurut saya nggak bisa bohong seperti itu. Lalu saya katakan, nggak bisa Pak, saya bohong. Nanti kalau wawancara, saya ngomong apa adanya. Ya. Waduh, nggak bisa. Iya, Pak Aryono dia mengatakan nggak bisa. Kalau sampai pemuda ini bohong, waktu wawancara kan wawancaranya nggak bersamaan. Kalau Bapak nggak bohong, wah ini kasihan, dia bisa di blacklist namanya di seluruh Indonesia. Iya. Waduh, kalau begitu batalin aja, saya katakan batalin aja. Saya nggak bisa, saya akan tetap ngomong apa adanya. Saya kalau disuruh bohong, saya ini pendeta, saya katakan. Saya pendeta, kalau saya disuruh ngomong, saya jadi bos, ini karyawan saya nggak bisa lakukan hal itu. Akhirnya gagal. Saya berpikir, Tuhan, ini sudah dapat pendonor, saya lihat ini anaknya juga sehat, baik, ya. Dana sudah Tuhan sediakan, loh ini kok gagal. Cuma saya berpikir mungkin ini bukan rencana Tuhan, bukan jalannya Tuhan. Saya cuma mau belajar integritas, ya. Jangan hanya karena soal pengobatan atau soal memulihkan keadaan, soal transplant ginjal, saya gagal iman. Nah, ini muncul istilah gagal iman lagi. Jangan sampai saya menjual iman saya ya hanya gara-gara untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ayo belajar terus jaga integritas. Amin. Ayo belajar terus ya hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai oleh karena kenikmatan semata sementara kita jual iman kita. Kita jual kebenaran firman untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya secara manusiawi memang sedih waktu itu. Karena dana sudah ada, ya, pendonor sudah ada, tiba-tiba gagal. Memang waktu itu di samping nanti harus diwawancara dengan psikiater, psikolog ya atau psikiater ya. Juga yang kedua dari pihak kepolisian nanti yang akan mengadakan wawancara. Dan karena itulah kemudian broker ini nggak berani ya karena ada banyak yang gagal ya kalau tidak di skenario seperti itu. Akhirnya ya sudah saya berpikir wah ini bukan rencana Tuhan. Saya jalani dengan penderitaan yang ada, malam susah tidur, tapi Tuhan itu tidak pernah tidur. Amin. Tiba-tiba saya di BBM waktu itu masih BBM-an ya, ada BlackBerry. Adik ipar istri saya, Pendeta Catur Hari Santosa yang melayani di Bulusari di Kediri sebagai gembala jemaat.
kirim BBM ke saya, ya, Mas Jaya, aku mau memberikan ginjalku buat Mas Jaya. Saya kaget, sahabat Bahana dan Pak Hari. Saya kaget. Di siang hari seperti disambar bledek. Waduh, ini kok tiba-tiba saya tanya, tiba-tiba kamu kok bisa tergerak untuk memberikan ginjalmu? Dia jawab, Mas Jaya kan masih muda, dibutuhkan umat, dibutuhkan jemaat. Ya. Jadi, ya saya rela memberikan. Saya tanya, golongan darahmu apa? B. Sama dengan golongan darah. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Ya, dia harus di cross check semuanya, istilahnya cross match, apakah cocok atau tidak nanti kalau ginjalnya dia masuk ke dalam diri saya. Dan itu menjalani proses hampir 1 bulan. Dan ternyata setelah di cross match, akhirnya ternyata cocok hasilnya. Akhirnya kemudian Pendeta Catur Hari Santoso ini kemudian memberikan 1 ginjalnya buat saya. Wah, itu saya berhutang budi buat apa yang beliau korbankan, ya. 1 ginjalnya dia berikan buat saya. Dan karena ginjal itu saya dapat, dana sudah ada, akhirnya saya menjalani transplant ginjal pada tanggal 4 bulan 4 tahun 2016. Itu jadwal bukan saya yang atur, itu pihak rumah sakit yang atur. 4 bulan 4 2016 ya Pak. 4 dikali 4 ya, totalnya 16 ya. Saya menjalani transplant luar biasa. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan tolong sedemikian rupa ya, dan saya bersyukur, bersuka cita ya untuk segala pengorbanan Pak Catur, jemaat maupun yang bukan jemaat, teman-teman mereka semua yang sudah memberikan persembahan kasih, donasi kasih yang begitu luar biasa, sehingga proses transplant ginjal pun berjalan dengan baik. Tetapi ternyata setelah saya menjalani transplant ginjal tidak berhenti sampai di situ ceritanya. Saya akhirnya karena 3 bulan harus isolasi mandiri di kamar, tidak boleh ketemu istri, ketemu anak, ketemu orang, tidak boleh. Saya dikurung kayak di penjara itu, Pak Haryono. Di karantina, Pak ya, di karantina ketat. Di karantina 3 bulan ya, kurang lebih berapa ya, 1 minggu atau 2 minggu saya kok lupa itu ya. Saya tidak bisa buang air besar ya. Jadi kembali terjadi apa yang pernah saya saksikan tadi itu. Dan kali ini 2 minggu saya tidak bisa buang air besar. Saya dibawa ke rumah sakit, kesakitan luar biasa, perut saya sakitnya luar biasa. Akhirnya kemudian dokter cuma ngomong di rumah sakit itu, Bapak kalau bisa permisi bicara, buang gas, bisa kentut aja Bapak boleh pulang kok. Ya saya buang air besar nggak bisa, kentut juga nggak bisa, diobati segala macam ya, dikasih pencahar, ya, dikasih cairan lewat waktu itu disonde ya, karena nggak bisa makan ya, kasih cairan, lalu kemudian lewat permisi bicara lewat dubur, dicahar itu supaya bisa keluar, juga nggak bisa keluar. Akhirnya saya mengalami penderitaan kembali di rumah sakit. Kesakitan perut ini mengalami kesakitan. Dan dokternya katakan, kami sudah coba 1 minggu ini tidak ada perkembangan. 1 ini obat, ini memang obatnya mahal ya. Dan ini pamungkas, dokternya katakan. Kalau ini tidak bisa, dokternya angkat tangan. Nggak ada jalan lain, Bapak harus dioperasi lagi. Ya. Waduh, dokternya yang kepala menangani transplant itu sedih saya lihat wajahnya. Bagi dia kalau bisa jangan dioperasi, karena orang habis transplant itu tidak boleh kena virus. Wah, bisa fatal, resiko bisa meninggal dunia. Ya walaupun ya tentu ruang operasi di steril semuanya, tetapi ya namanya kelalaian dan bisa aja terjadi. Akhirnya kemudian ya sudah ya saya ikuti. Akhirnya saya cukup sedih dan dokter katakan ini obatnya mahal ya. Dengan ini diharapkan nanti bisa keluar cairan. Tapi ternyata waktu dimasukkan lewat selang di hidung saya dalam perut kurang lebih 1 liter. Wah, reaksinya luar biasa. Saya kesakitan, kemudian saya penyerahan diri. Waktu saya cuci darah, saya belum sampai penyerahan diri, tapi karena ini penderitaannya, sakitnya bukan main, ya. Akhirnya kemudian saya berdoa. Saya minta istri saya mendoakan saya,
Tapi istri saya mengatakan, jangan aku yang berdoa, ayo Koko yang berdoa. Dia memotivasi saya, dia yang memberi penguatan supaya iman saya bangkit. Saya ketika berdoa, saya penyerahan diri. Tuhan, cukup Tuhan. Saya serahkan roh jiwa tubuhku, karena saya tidak kuat sekali. Ya. Kalau Tuhan mau bikin mujizat, silakan lakukan mujizat. Kalau tidak, ambil saja nyawaku. Saya serahkan dengan doa yang pendek seperti itu. Lalu kemudian ketika amin, tiba-tiba tumpah semua itu cairan yang masuk. Ya, lewat hidung, lewat mulut. Waduh, baunya tak karu-karuan itu yang ada di rongga perut keluar semua. Ya, saya memang lega saat itu. Tetapi saya tetap belum bisa buang air besar. Sampai akhirnya berapa hari kemudian tiba-tiba saya mengalami diare. Wah, puji Tuhan, saya berarti bisa buang air besar. Dan ketika permisi bicara ada di WC, di toilet itu, saya bisa kentut. Saya teriak dari kamar mandi itu ya. Dari toilet itu, oh, puji Tuhan, non, saya bisa kentut. Gitu ya. Saking senangnya ya. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau pasanganmu ya nggak bisa lagi kentut gitu ya, jangan dimarahin ya. Nggak bisa kentut itu, waduh. Anugerah itu, Pak ya. Rumah sakit. Wow. Akhirnya bisa ini Pak Haryono dan sahabat Bahana, saya bisa kentut, saya bisa buang air besar. Saya katakan sama dokter, dok, saya sudah bisa buang air besar ya, walaupun diare saya bisa kentut, saya boleh pulang dok, saya nggak bisa lama-lama di rumah sakit ya, karena biayanya itu cukup tinggi juga ya. Oh, nggak bisa Pak, Bapak harus nanti minum makan cairan yang cairan sampai kemudian dari cairan makan makanan yang bubur yang lembek ya, nggak bisa langsung pulang ya. Udah, akhirnya saya diperpanjang lagi ngikuti nasihat dokter. Tapi satu pengalaman yang berharga waktu itu dokternya kontrol, dia tanya, "Loh ini kok bisa ini? Kok bisa sampai buang air besar?" Karena dengan obat yang terakhir itu ya nggak berhasil. Istri saya menjawab, ini kekuatan doa. Waktu saya mengalami kesakitan seperti itu, Panatua gereja minta semua jemaat berdoa, doa rantai 24 jam, itu dijadwal itu. Dari jam sekian siapa yang mau masuk ya. 24 jam. Dan saya melihat itulah kekuatan doa. Kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Sementara jemaat berdoa, doa rantai 24 jam, Tuhan campur tangan. Makanya dokternya heran, ini dikasih apa kok bisa sampai buang air besar? Istri saya menjawab, ini kekuatan doa. Amin. Wow, akhirnya dokternya geleng-geleng kepala, wah miracle dia mengatakan ya. Ini puji Tuhan. Amazing Pak Yahya ini. Luar biasa, justru di saat-saat terakhir kritis seperti itu, Tuhan melawat, menyatakan kuasa dan mujizatnya sehingga Pak Yahya mengalami pemulihan yang luar biasa. Amin. Terima kasih sekali untuk sharingnya ini. Ya, sebuah kesaksian yang hidup, sebuah sharing yang memberkati, menguatkan, sehingga apapun pergumulan terberat seseorang tetap ada jalan keluarnya ketika betul-betul hidup benar, jaga integritas, dan di situ Tuhan menolong pada akhirnya secara sempurna. Terima kasih Pak Yahya untuk waktu dan sharingnya. Tuhan memberkati, sehat selalu. Baik, mungkin sebagai closing statement Pak Yahya ingin bisa sampaikan kepada sahabat Bahana di tengah menjalani masa-masa sulit tentunya ya. Mungkin ada sahabat Bahana yang sedang menderita, ada sebuah closing statement yang ingin Pak Yahya sampaikan untuk menguatkan, membangkitkan semangat, pengharapan dan iman mereka. Silakan, monggo Pak. Ya, sahabat Bahana yang dikasih oleh Tuhan, apapun persoalan, masalah yang kau hadapi saat ini, tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jangan membesar-besarkan masalah. Yes. Kalau engkau membesar-besarkan masalah, engkau mengecilkan Tuhan. Tetapi besarkan nama Tuhan, muliakan Dia, tinggikan Dia. Dan ketika engkau membesar-besarkan Tuhan, maka masalahmu menjadi kecil. Apapun masalah yang terjadi dalam hidupmu, percaya Tuhan sanggup memecahkan masalah saudara. Karena itu tetap miliki hubungan intim dengan Tuhan, sehingga engkau kuat imanmu, dan ketika engkau kuat iman, apapun badai persoalan yang menerpa hidupmu, engkau tetap jaga integritas, engkau tetap menghidupi firman Tuhan di dalam hidupmu, dan hidupmu akan
menyenangkan Tuhan, dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati sahabat Bahana yang tetap setia dan taat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin, amin. Terima kasih Pastor Yahya Mulyono buat sharingnya, buat closing statementnya, yang saya percaya juga memberikan dorongan semangat dan pengharapan iman yang luar biasa kepada sahabat Bahana dimanapun. Tuhan Yesus memberkati Pak Yahya, sekeluarga. Terus semangat melayani Tuhan, jadi berkat dimanapun. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga, amin, istri dan anak-anak. Terima kasih Pak. Shalom. Terima kasih. Tuhan berkati juga kru yang sudah melayani, operator, tim multimedia, Tuhan berkati kita semua. Baik, baik, terima kasih. Nah, sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun, demikian sharing live dari Pak Yahya Mulyono. Kita bisa banyak belajar dari hambanya ini, sebuah dedikasi, sebuah keteladanan dalam hal integritas, hidup dalam kebenaran, menjaga apapun seperti yang Tuhan mau. Meskipun ada jalan-jalan mudah mungkin yang bisa ditempuh, tapi beliau tidak mengambilnya karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Dan ini yang rupanya menjadi jalan buat Pak Yahya mengalami mujizat luar biasa. Dana yang sedemikian besar Tuhan sediakan. Pendonor yang sesuai kehendak Tuhan, Tuhan sediakan. Dan akhirnya Pak Yahya mengalami pemulihan secara sempurna. Terus semangat. Harapkan Tuhan, andalkan Tuhan di segala keadaan. Seperti pesan Pak Yahya tadi, jangan besarkan masalah, tapi besarkan Tuhan. Maka masalah sebesar apapun itu menjadi kecil, dan kita akan mengalami kemenangan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di program selanjutnya. Shalom.